asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Ada bisikan panas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mufti di Obor Warpus. Nah, di video kesempatan kali ini kita sudah kedatangan lagi bintang tamu yang akan menceritakan pengalaman horornya atau pengalaman mistisnya. Langsung aja kita sapa. Yusuf, Ya. sehat ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sedikit informasi teman-teman, Yusuf ini guru ngaji saya dari kecil sampai sekarang ya. Jadi bisa dikatakan ya alhamdulillah masih terjaga gitu silaturahminya. Dan sedikit ngobrol-ngobrol juga tadi di belakang, ternyata Yusuf ini yang pastinya mempunyai pengalaman horor. Dan sedikit pertanyaan ya. Menurut gimana sih pendapat tentang dunia pergaiban itu Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dunia pergaiban di Indonesia itu sedikit berbeda dengan pergaiban di luar Indonesia sebetulnya. Jadi kalau di Indonesia itu terlalu dilebih-lebihkan gitu kan. Yang sebetulnya goib itu kan tidak nyata, tidak ada kan, tidak terlihat. Nah di Indonesia itu jadi yang sebetulnya tidak ada tuh dirasa-rasa aja ada. Gitu. Iya. Dan tadi sempat dengar juga bahkan pernah mengalami juga ya. Betul. Dan selama ini gitu kan kan di lingkungan sudah terkenal sebagai guru ngaji gitu kan ya. Iya. Pernah nggak sih menangani yang kesurupan gitu? Pernah. Oh. Ya dulu kan keponakan pernah kesurupan. Jadi waktu itu di satu masjid ya. Ya. Kebetulan waktu itu ada keponakan lah ya. Keponakan lagi emang perempuan sih. Oh, perempuan emang sensitif untuk hal-hal seperti itu. Ya, karena saking mungkin ada masalah sebetulnya. Oh iya. Ada masalah karena orang tuanya atau apalah gitu. Jadi yang dipanggil tuh nama saya. Saya benci kepada si A terus menunjuk kepada saya gitu. Sampai alhamdulillah ketika untuk penyembuhannya juga nggak terlalu ribet sebetulnya. Bisa tertangani gitu ya. Bisa tertangani. Cukup dengan menempelkan tangan ke tangan gitu ya. Nggak usah baca-baca apa atau menyemburkan ke muka air atau apa, nggak usah sebetulnya. Bisa langsung sembuh. Oke, teman-teman, jadi itu sedikit cerita dan selengkapnya nanti akan ada di tengah-tengah video. Buat teman-teman, tonton terus videonya dan langsung aja kita mulai videonya. Ya waktu itu kejadiannya tahun 2006 ya. 2006. Waktu saya masih ngajar di satu masjid. Alhamdulillah waktu itu saking aheng kejadian itu sampai ada masyarakat yang tidak pro, akhirnya jadi pro juga gitu. Sampai ada yang mau menyumbangkan 1 ekor domba untuk satu kegiatan Maulid Nabi gitu kan. Kalau kejadian itu luar biasa sekali. Itu satu kejadian yang luar biasa lah menurut saya itu. Lalu kejadiannya itu? Ya kejadiannya waktu itu tuh anaknya tuh keponakan tuh lagi banyak masalah pikiran. Pikiran karena orang tuanya terlalu mengekang gitu kan. Sampai tidak ada tempat curhat lah kalau tidak ada tempat curhat tuh. Makanya jadi hal-hal gaib itu cepat tumbuh datang gitu kan. Ya alhamdulillah di situ waktu kejadiannya kebetulan pas ada yang meninggal. Saya waktu mau ikut tahlil kemudian banyak yang datang pas duduk tuh manggil itu tolong kesurupan gitu. Luar biasa. Ya waktu didatangin masyarakat tuh lagi ngumpul, lagi mau nyembuhin itu anak itu kan. Sampai ada salah satu ustadz ya yang ya disitulah terpercaya gitu. Ini gimana ustadznya? Nah kata saya tuh tolong ibu bapak
kalau bisa supaya adem gitu kan. Kalau suasana seperti ini jangan sampai berkumpul karena kan padat itu mengundang semakin dekat itu kan, panas kan energinya. Makanya pada keluar semua. Yang berhadapan cuma saya, nah itu sama Ustadz itu bertiga ya. Gitu kan. Sampai saya bilang gini ke Ustadz, ini anak tuh kenapa gitu kan? Ya katanya pengen ketemu sama situ. Oh ya, kalau bisa saya minta sejadah aja dulu lah, mau sholat dulu ya, biar nih mengetahui apa gitu kan penyebabnya. Akhirnya dikasih sejadah, makanya saya sholat di situ, langsung kemudian bilang yang kesurupan tuh anak itu ya, saya dendam sama kamu, saya nggak mau ada kamu di sini, gitu kan. Pokoknya bahasanya yang keluar kata-kata kasar terus. Wah, sampai Ustadz itu kan bukan memarahi saya ya, jadi agak-agak beda gitu lah. Kata Ustadz, gimana nih? Ya Ustadz, kalau misalkan Ustadz percaya, tolong saya berdua saja sama anak ini, karena perempuan ya. Nah kebetulan masih keponakan lah ya, keponakan tuh masih dekat gitu, ikatan saudara lah ya. Ikatan saudara. Makanya dari situ Ustadz belum percaya ya, pengen tahu gitu kan apa sih. Sampai Ustadz itu nanya ke anak itu, kamu dari mana? Saya dari neraka gitu. Nama kamu siapa? Ujang. Bahasanya lucu-lucu gitu kan. Kata saya tuh, Ustadz dah jangan ditanya orang lagi gitu, emang gak akan bener jawabannya. Jin yang kayak gitu gak akan bener, ngaco jawabannya. Ya udah gini aja Ustadz, saya tolong maaf gitu, Ustadz jangan lihat saya inilah di belakang aja gitu kan. Tetap nggak percaya sampai ngunyah apalah gitu nya, dibura tuh kalau bahasa Sunda tuh apa sih, sembur. Istighfar gitu. Kata saya tuh, ya Allah, ini anak cantik kayak ini gitu ya, pokoknya sembur segala, mending kalau mulutnya ngebau jengkol gitu. Naga. Ya akhirnya saya geleng-geleng ya Allah ya Karim, Ustaz nggak akan sembuh Ustaz, ini jinnya nggak akan keluar gitu kan. Ya udah Ustaz di belakang aja. Akhirnya mengalah juga kan, agak pinggir di belakang pintu gitu ya, ini terbuka pintunya gitu. Udah tangan saya tempelkannya ke tangannya gitu, gini aja. Dari tadinya panas badannya tuh, wah, dengan ekspresi wajah yang sangat geram gitu kan, melotot dan sebagainya, semua gitu kan. Akhirnya saya tempelkan ke tangannya dengan zikrullah kepada Allah ya, cuman baca syahadah, syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadur rasulullah. Tiba-tiba dari tangan ini langsung dingin, terus banget dingin, langsung nangis, maaf bilang gitu. Udah sadar kan? Alhamdulillah. Bisa tuh heran gitu. Gak perlu sembur-sembur Ustaz. Tangannya dipegang apa kok sama keponakan bukan sama orang lain kan. Sampai dingin, setelah dingin gitu kemudian tanya baik-baik, udah sekarang jangan ada pikiran apa-apa, yang penting mah tenangkan dulu, sok minum, kasih minum, lega. Nah yang anehnya ketika dikasih minum, di atas itu ada suara yang butrak gitu, di genteng itu. Astagfirullahaladzim, ternyata jinnya keluar. Jinnya udah keluar. Kata saya tuh, udah kalau udah ini jangan terlalu banyak pikiran, tenangkan hati, bebaskan pikiran, jangan banyak pikiran apapun, ingin sehat aja lah gitu. Walaupun masih ada ya, kalau namanya jin itu kalau udah nempel itu ada masih disebutnya tuh masih terasa gitu kan. Takutnya kalau misalkan terlalu manteng lagi ya pikirannya tuh nempel lagi gitu tersugas kan. Gitu ya. Sugesti lagi. Itu luar biasa tuh, sampai kata saya tuh udah jangan banyak pikiran lah. Tetap dijagain dulu 1 jam, jagain dulu supaya ini udah beres. Alhamdulillah kan
nggak ada yang minum. Yang tadinya badannya panas, alhamdulillah suhunya jadi dingin. Nah dari situ Ustadz tuh bilang, ini kalau bisa mah ditunggu aja tuh sampai subuh katanya. Nggak bisa kata saya tuh. Sampai subuh. Sama saya nggak akan mungkin kan. Saya juga masih ada urusan yang lain. Kalau bisa sama orang tuanya aja lah. Alhamdulillah dari situ ya Ustadznya memahami ya kegiatan saya. Saya pulang, ternyata pas besok paginya ada lagi. Tapi beda orang yang kesurupan. Jadi jin itu datang malamnya ke A, keponakan, terus ke tetangga. Itu sampai menjerit-jerit. Tetangga itu Pak. Yang dipanggil tetap saya. Karena pengen ketemu dengan saya. Si jinnya ini. Iya. Ya alhamdulillah. Datangin, dikunjungin, didatangin. Ternyata udah keluar sebelum ketemu. Nah di situ kemudian saya ke masjid. Ya sedikit-sedikit lah bermunajat kepada Allah. Ya Allah, sekiranya saya punya dosa atau punya salah kepada si A, si B, si C gitu ya, tolong beritahu apa saya salah. Saya apa gitu kan, dosa saya apa, supaya terbebaslah, bersih kembali gitu. Jangan sampai ada korban selanjutnya gitu kan. Nah di situ mungkin Allah juga mendengar ya. Alhamdulillah ada jawabannya. Ya ternyata kelalaian saya ya, ternyata waktu itu terlalu menyepelekan baca Quran gitu kan ya, menyepelekan. Jadi nggak terlalu sering gitu kan. Ini kebanyakan ngobrol seperti beginilah. Baca Quran jarang gitu. Dari situ saya terus introspeksi diri, ya Allah. Mungkin ini Quran tuh bukan untuk sekedar jadi pajangan atau jadi sampel dan sebagainya. Apalagi sekarang di HP tuh ada aplikasi. Lebih mudah ya. Makanya harus dibaca kan, ikro itu kan. Terus ada baca, terus baca. Supaya apa? Setiap masalah kita, setiap yang kita hadapi, solusinya adalah Al-Quran. Jawabannya di Al-Quran. Baik itu masalah ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya, itu semua ada di Al-Quran. Sampai tatanan negara juga ada di Al-Quran. Seperti itu. Terus ada lagi ya? Ada banyak sekali kalau misalkan yang masalah hal-hal gaib yang saya dapati waktu itu ya. Sampai sempat diri saya sendiri juga pernah mengalami. Ada salah satu masjid ya. Dua belah pihak itu saling bertengkar. Dua belah pihak ini gimana maksudnya? Jadi maksudnya ada sesepuh gitu ya. Dua sesepuh itu bisa bertengkar. Sampai lama sekali itu 2-3 tahun tuh belum ada yang mendamaikan. Dari kiai gitu kan. Terus kemudian dari tokoh masyarakat sendiri sampai datang dari luar juga nggak ada yang bisa mendamaikan. Kalau istilah yang Islam tuh mengislahkan gitu kan. Kejadiannya itu waktu itu saya pulang dari pesantren. Ya karena Ramadan dulu tuh ya. Kebetulan pas tanggal 30 Ramadannya. Begitu datang ke situ disuruh langsung jadi imam tarawih kan. Kata masyarakat tuh, kenapa nggak dari awal gitu. Saya belum tahu tuh masalahnya apa gitu kan. Tahu-tahu kok yang ini nggak ada. Terus di sebelahnya lagi ada yang mendirikan tarawih juga. Akhirnya kan saya begitu jalan lewat ke gang itu, maki-maki, wah dan sebagainya. Saya nggak tahu masalahnya apa gitu kan. Terus kenapa jadi sasaran gitu kan? Nggak tahu apa. Nah alhamdulillah di situ saya kepada Allah minta, ya Allah, kalau memang ini bisa diselesaikan, tolong, ini masih saudara saya kan. Apa jawabannya ya Allah kan, untuk supaya bisa menyelesaikan, mengislahkan dua belah pihak ini. Nah di situ saya disuruh itikaf ya. Itikaf itu jadi berdiam diri di masjid lah gitu. 40 hari. Tidak kemana-mana, cuman kalau misalkan perlu ke air gitu kan, yang itikaf kan,
Kalau masalah makan, alhamdulillah masyarakat situ langsung support langsung gitu kan, karena kejadian waktu itu yang tadi itu. Oh iya. Support. Pagi-pagi udah disediain susu kan, sama apalah gitu. Kalau siang ada yang ngirim gitu kan, saya juga kaget. Terus kemudian semalam-malam mau tidur ada yang ngirim makanan nasi goreng atau apa gitu kan. Subhanallah. Jadi antusiasnya bagus sekali ketika itu. Tapi ada sebelah pihak masyarakat yang masih kontra gitu kan ketika keberadaan itu. 40 hari itikaf yang didapatkan saya sakit. Sakit waktu itu. Sampai sempat istirahat dulu sejenak 1 hari ya pulang ke rumah, dirawat dulu di rumah. Tapi ibu-ibu pengajian itu sama masyarakat tuh berbondong-bondong ke rumah. Kenapa sakit gini jadi sepi kan masjid kan, nggak ada yang ngisi gitu, kosong. Akhirnya saya memberanikan diri udah tambah lagi 7 hari. Jadi 40 tambah 7 hari. 47 jadi 47 hari. Ketika itu saya itikaf 7 hari lagi, sampai ada seorang pedagang ya, ngobrol. Kalau ide gini gimana? Belikan martabak ya, 2. Ini untuk si A yang bertengkar itu kan, untuk si B. Tolong yang A bilang dari si B, yang si B bilang dari A, supaya bisa islah gitu kan. Ketika beli ke depan, ternyata habis martabak. Nggak jadi ya kan. Pas tanggal pas 47 hari itu, terakhir hari Jumat kalau nggak salah tuh, pas mau 12 Rabiul Awal. Nah dari situ saya pagi-pagi berdoa, sholat duha di satu rumah. Saya melihat video kekejaman waktu itu di daerah Poso. Poso lagi bergejolak tuh. Kok aneh itu kan? Tiba-tiba muncul di atas tuh ada cahaya putih. Cahaya putih datang. Saya lihatnya ke atas. Apa itu kan? Tahu. TV menyala, saya lihatnya ke atas terus. Ini apa kok mendekat? Dari tadinya kecil juga gede. Sepuk ke muka tuh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya kalimat itu sepanjang saya tidak sadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar terus sampai kalau istilah kata bahasa Sunda tuh jadi keluar keringat kecilnya besar gitu. Badak lembutan tuh keluar gitu loh. Dingin banget dari bawah sampai atas ini. Kayak orang mau mati. Datang digotong sama tetangga, dibawa ke tengah rumah. Mulut tuh hanya bicara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak bisa bahasa yang lain juga, terus Allahu Akbar. Ada yang nanya juga Allahu Akbar. Wah, masyarakat sempat kaget kan, sempat kaget. Ada dokter datang, obatin nggak sembuh. Terus sesepuh ya dari satu kampung yang lain datang. Kemudian yang dituakan di situ datang. Sampai guru saya sendiri juga datang gak sembuh. Tapi ada satu orang yang bisa menyembuhkan gitu. Tapi sebelumnya itu, sebelum datang orang itu, ketika saya mengalami hal seperti itu, tiba-tiba yang tadinya bertengkar itu, dua belah pihak itu datang pingin lihat saya. Di situ kemudian saya dengan bimbingan mungkin ya, mungkin dari leluhur lah, datang ke tubuh, bilangnya tolong jaga masjid ini jangan sampai ada yang berselisih, jangan sampai ada yang bertengkar, berislahlah. Tangannya dipegang si A dan si B juga dipegang, saling rangkul. Di situ masyarakat nggak ada yang nangis, semua nangis. Aneh juga gitu kan. Saya juga nggak merasakan hal seperti itu Jo. Kejadiannya tuh luar biasa gitu. Begitu berlanggaran masyarakat kenapa nangis gitu kan. Nah di situ datanglah orang tadi itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya jawab. Aneh. Jadi bisa kan bahasa Waalaikumsalam. Tek hilang. Sadar lagi. Sadar kembali. Ini yang berangkulan tuh masyarakat tuh
bukan bertepuk tangan ya, jadi terharu gitu kan. Akhirnya di masjid yang tadinya sepi itu padat dari depan imam penuh sampai nggak ada yang kebagian kalau sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu penuh, ada yang di rumah balik lagi gitu kan. Ya, kejadian waktu itu sampai hal-hal apa yang tadinya kurang bagus di masjid bagus, itu luar biasa. Saya merasakan sendiri itu. Tapi ada tapinya juga, kalau kita udah merasakan hal itu tidak mungkin langsung keluar hilang, pasti masih ada sisanya ya. 2 minggu tuh kejadian. Jadi seperti orang linglung seperti orang linglung 2 minggu. Orang linglung tuh jadi bicara sendiri gitu, padahal nggak ada orang. Nah, tapi itu dirasain apa? Ada yang menemani. Ada yang menemani. Saya ke rumah pulang, cuci piring, ngobrol sama yang gue, kakek. Kayak ini rumah ini bagus sekali gitu kan. Kalau diisi dengan baca Quran dan sebagainya. Iya bagus. Pokoknya bahasa petuahnya dari kakek itu nasihat kepada saya itu luar biasa waktu itu. 2 minggu kejadiannya sampai masyarakat tuh menganggap saya tuh orang yang kurang waras kan. Jadi harus selalu bersih hati itu. Kalau saya punya noda atau misalkan dosa, selalu langsung minta maaf. Tapi ada kelebihannya waktu itu, masih kerasa ketempel gitu ya, nempel. Kalau jin itu kan ada 2 ya, jin muslim dan jin kafir gitu kan. Yang serem juga itu kan kafir lah. Kalau yang muslim baik, tapi sebaik-baiknya jin itu kan jadi manusia yang terjelek lah gitu lah. Jadi masih saling ganggu gitu. Akhirnya di situ 2 minggu itu saya menunggu satu orang guru datang malam Jumat jam 12 malam, cuma digini doang, sadar nggak, hilang, biasa lagi, normal kembali. Tapi masyarakat masih pemikirannya masih begitu ya. Alhamdulillah saya udah normal kembali gitu kan, udah nggak ada ininya. Luar biasa kejadian itu waktu itu pas 12 Rabiul Awal, sampai mengundang satu ustadz yang terkenal dulu, mualaf yang misionaris itu kan. Jadi beliau tuh seorang misionaris masuk Islam, diundang. Kejadiannya waktu Rabiul Awal itu muludan, masyarakat berbondong-bondong, luar biasa. Ada yang nyumbang 1 ekor domba, karpet masjid yang tadinya lusuh itu dia ada yang ngasih gitu kan. Wow, tuh luar biasa. Tapi saya merasa masih kotor ya, masih kotor karena masih dosa dan sebagainya. Nah disitulah keanehan mulai muncul. Jadi kalau orang punya masalah datang ke saya, tidak mengemukakan masalahnya, kemudian saya bilang udah saya tahu masalahnya. Masalah apa? Dulu pernah ada bapak-bapak, tolong ini nggak akan ada yang tahu masalah saya. Udah Pak, saya tahu masalah tanah kan. Langsung aneh kan, orang lain nggak tahu. Ada juga yang mahasiswa, masalahnya apa, belum ngobrol udah tahu masalah ikhwat kan, udah akhwat perempuan gitu, ya. Nah disitulah mulai muncul hal-hal gaib ya. Nah itu sebelum menikah kan. Makanya kalau yang masih bujang itu lebih bagus jaga kesucian, dari mulai jaga pandangan gitu kan, jaga pertemanan dengan lawan jenis gitu kan. Itu yang akan merusak kebersihan hati, terus ketauhidan bahasanya lah. Yang tadinya kita harus mengesahkan Allah, menomorsatukan Allah, jadi menurut 2 gitu kan. Kalau misalkan dipanggil azan oleh Allah mah hari-hari itu bahasa Sundanya ya, santuy gitu lah. Kalau misalkan ditelepon atau dipanggil sama
jinnya gitu kan, langsung gitu. Nah, makanya kalau masih itu harus jaga supaya apa? Supaya hal-hal gaib yang baik itu ada. Kalau yang masalah yang serem itu ya, setelah kejadian itu ya. Setelah itu melihat sosok-sosok yang itulah ya, berbulu kayak monyet tapi tingginya besar sekali itu. Nah, itu di mana? Itu di rumah. Di rumah. Di rumah waktu itu. Kejadiannya sama ya sekitar tahun 2014. Oh, 2014 ya. 2014 ya, ketika itu saya kan sebelum nikah juga kan. Ya, waktu ketika beres acara pengajian, pengajian, karena di situ pengajiannya masalah hal-hal yang mistis gitu ya. Pulang ke rumah, tiba-tiba saya mau buka pintu, kok merinding, panas gitu kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Siapa gerangan itu kan ya? Ada apa ini? Saya nggak berani menengok ke belakang. Buka pintu dulu, kemudian lihat jendela. Wow, Allah Akbar. Mukanya serem gitu kan, tapi berbulu sini. Berbulu semua. Tingginya besar sekali. Astagfirullah. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim dulu. Kok bisa dikenalkan dengan hal-hal seperti ini gitu kan? Jin apa ini kan? Sampai sekarang alhamdulillah kan masih ada di situ. Oh, itu tepatnya di mana? Di depan rumah? Depan rumah, halaman rumah itu. Karena belum dibangun ya. Dibangun masih kotor gitu kan. Jadi ada kayak sumur gitulah. Masih gitu. Katanya dulu itu di situ sempat ada semacam benda-benda. Jadi benda yang dulu diisi dengan khodam itu ya, jin. Ditanam di situ katanya. Jadi bermunculan salah seperti itu. Bukan cuma itu aja, banyak sebetulnya. Tapi yang dominan itu. Rumah itulah. Ada lagi nggak nih di rumah nih, khususnya di rumah AA gitu, yang di rumah dulu gitu? Ada banyak. Kalau diceritakan tuh wah sangat luar biasa ya. Setelah dari 2014 itu kan, sampai pernah ada pengalaman adik saya. Karena di rumah itu ada kejadian aneh kan. Dari 2003 ya. Kakek meninggal. 2004 nenek meninggal. 2005 nenek meninggal. Mama meninggal, ibu ya meninggal. Kemudian 2006 adik meninggal. Hampir setahun sekali itu meninggal. Hampir 2007 itu ayah meninggal. Saya bilang ya Allah ini kenapa gitu kan? Ada apa dengan rumah ini? Apakah harus terus sampai begini? Hampir orang tua ayah saya itu meninggal. Cuman ya ketolongnya jadi stroke. Badannya stroke, diobatin gitu ya. Sampai 2013. Nah itu tuh di situ ternyata ada yang semacam jin kiriman dari Jogja. Jadi ngambilnya tuh pakai dukun ya, ingin memusnahkan, ingin mematikan orang-orang yang ada di situ. Kaget, itu datang pernah suatu malam ketika kami semua tidur ya, adik kakak, karena orang tua udah nggak ada kan. 2014 tuh pada tidur. Adik saya berteriak Allahu Akbar gitu. Saya bangun kan, kenapa, ada apa? Ternyata ada yang bilang saya jin dari Jogja mau mematikan kamu semua di sini. Saya kaget sih. Saya datangin adik, kemudian diusap ya, biarin dulu sembuh dulu, minum, kasih minum dulu, udah istirahat lagi lah. Di situ saya ke tengah rumah, kemudian ngampar sejadah, bilang langsung, udah wudhu langsung bilang, sekiranya kalau misalkan wahai jin yang ada mengganggu di sini akan memusnahkan atau mematikan kami semua, tolong tunjukkan wajah kami. Tolong perlihatkan wajah kamu. Luar biasa serem minta ampun. Itu sampai ada tanduknya, kayak kalau istilah dibilang itu tuh
jin sejenis afarit. Afarit. Ya, ifrit. Oh, jin ifrit. Jin ifrit. Itu kan datang itu. Jin afarit tuh. Memang dulu tuh kalau istilahnya rajanya. Itu nggak sembarang orang bisa bertemu dengan hal seperti itu. Dengan orang-orang yang biasa itu nggak akan ada. Kalau ada seorang yang berhubungan dengan afarit ya, atau didatangi afarit, itu orang itu luar biasa. Kata saya begini, saya tidak punya masalah dengan kamu jin, dengan sangat-sangat hormat. Kalau tidak keluar dari rumah ini, saya akan musnahkan kamu. Kemudian saya mantang kalau ya dengan doa, istilahnya taqarrub ila Allah, baca syahadat berulang-ulang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa yang terjadi? Ada bisikan panas gitu telinga. Sampai sekarang alhamdulillah hilang. Nah, waktu nampaknya itu pas lagi gimana? Ngobrol. Oh, di Ngobrol. Depan. Waktu lagi sholat itu. Kan karena keadaan kita masih bersih ya. Apalagi punya wudhu kan, makanya kalau bisa tuh jaga wudhu bagus. Sampai saya emang ada takut sih sebetulnya ya, takut juga ada, cuman karena kita istilahnya untuk apa melawan gitu kan, ketakutan tuh sedikit hilang. Karena itu kan akan memusnahkan, mematikan kan, daripada ada korban selanjutnya. Situ kemudian saya berinteraksi sampai ada terdengar di telinga itu panas terus ya. Allahu akbar, Allahu akbar, cuman kalimat itu, tidak ada yang lebih. Kalimat takbir itu nggak sembarang ternyata. Jadi kalau kita memerangi musuh ya, karena musuh kita itu dua ya, dari golongan jin dan manusia. Sebetulnya sih kalau misalkan masalah musuh, yang harus kita lebih hati-hati itu adalah manusia. Setuju. Manusia. Kalau hal misalnya jin itu ya tidak terlihat lah, cuman emang dia juga emang membantu manusia supaya tersesat gitu kan. Tapi yang harus diwaspadai itu manusia itu sendiri. Karena orang berbuat salah, berbuat maksiat itu pasti ada yang mengajak. Tidak satu orang, pasti bergerombol juga, gitu kan. Makanya ketika saya bacakan takbir, keluar tuh kalimat itu panas. Ya, alhamdulillah sampai sekarang adik saya selamat ya. Saya sendiri merasa heran gitu kan. Merasa heran dengan apa yang saya dapatkan waktu itu. Dibilang kalau lebih kelebihannya, bisa kelebihannya itu. Kalau misalkan dibilang kekurangan juga ada gitu kan, kekurangan. Karena semua manusia itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Makanya waspada kalau kita ingin berjalan lurus di muka bumi, mulai bersihkan hati gitu kan. Bersihkan hati, tidak ada dengki, tidak ada iri, apalagi sombong ya. Naudzubillahi min dzalik. Itu bukan hak kita. Sombong itu hanya hak Allah saja kan. Nah, dari situlah saya belajar terus sampai sekarang gitu kan di rumah itu. Walaupun sekarang udah ditinggalkan sih ya. Jadi udah sama yang baru gitu, udah dijual. Udah pindah ya. Udah pindah. Tapi pindah juga tetap kalau berhubungan masalah itu ada saja. Sampai di situ 2014-an ya. Ke masjid gitu kan. Masjid juga hikmahnya juga kan dengan kejadian melihat itu kita beriktikaf ramai-ramai dengan anak-anak remaja masjid gitu kan. Luar biasa. Ini contohnya nih salah satu ya itu masih ingat ya. Dan nggak pasti ada juga sih ya di masjid, meskipun itu masjid ya, tapi kejadian seperti itu masih ada. Iya, karena masjid itu sebetulnya suci kan. Namanya rumah Allah suci. Tapi hal-hal yang negatif juga ada pasti. Cuman hal-hal yang negatif di masjid itu pasti tidak seperti yang di luar gitu kan. Kalau yang di masjid itu hal-hal yang negatifnya itu mengingatkan.
mengingatkan. Kalau kita misalkan datang ke masjid dalam keadaan kotor gitu kan, dalam keadaan junub dan sebagainya, itu pasti diingatkan itu. Ada juga yang datang ke masjid main-main gitu kan, main-main tidak sungguh-sungguh gitu kan, pasti diingatkan. Kalau pernah kejadian waktu orang tua dulu kan, ada yang dipindahkan ke Bedu gitu kan, nah, itu kan luar biasa itu. Bukan jail sebetulnya, itu mengingatkan. Itu ada apa dengan orang itu kan? Nah, luar biasa waktu di masjid juga banyak kejadian hari. Sampai ada ya istilahnya rekan lah gitu ya. Saya menganggapnya bukan santri atau murid atau apa, rekan lah gitu ya, sahabat lah. Sampai curhat ngobrol bahwa benda-benda pusaka ya, seperti keris, pistol yang dulu apa gitulah, sampai kain kafan tuh yang itu dibungkus tapi ada pengharumnya dan sebagainya. Nah, pokoknya banyak lah gitu dalam satu wadah itu kan. Dibuka, dibakar kan akhirnya sampai ada apa kalau di sinanya tuh langsung respect gitu badan tuh, kalau dipegang langsung panas kan, refleks karena saking ada isinya itu kan. Jadi kan jin yang menempel di benda itu yang harus dihilangkan. Ya luar biasa waktu itu ketika di masjid juga kan. Tapi ada pernah satu kejadian di masjid itu, ada kaki satu ya, cuman kaki doang. Kaki doang? Kaki doang. Ketika saya tidur tuh waktu itu kan lupa mungkin ya, kelupaan saking enak ngobrol diskusi sama anak-anak, sama ya rekan-rekan lah gitu kan. Kelupaan terus ngobrol, lupa saat isya tuh. Astagfirullahaladzim, ketiduran sekitar jam 11, ketiduran jam 2 lebih. Itu ditendang perut. Kerasa ketendang gitu? Kerasa. Jadi bukan mimpi. Begitu bangun gini, Allahu Akbar. Lihat cuman kaki aja. Itu jinnya akan, namanya jin ya beda-beda ya, bisa menyerupai seluruhnya atau sebagian gitu. Kaki aja. Menang terus kemana lagi tuh kakinya? Ya hilang lah ya, itu kan gaib hilang. Astagfirullahaladzim. Nah di sini saya sadar kenapa sampai ditendang seperti itu kan. Akhirnya saya berpikir astagfirullahaladzim, lihat jam 2 lebih kan. Wah ini lupa saat isya kan. Akhirnya kalau di masjid seperti itu. Jadi takut juga kan kalau lihat kaki dan nggak ada apa badannya atau kepala tangan gitu kan. Serem betul. Masjid itu kan pernah ya, di masjid itu ada yang sampai diinjak kan, menjerit gitu, anak-anak tuh kan. Kalau saya mah dulu waktu bareng-bareng pernah ngalamin suara nenek-nenek itu, nggak tahu suara teman-teman, nggak tahu suara asli, langsung ngibrit aja. Iya, karena masjid itu seperti itu lah. Nah itu kejadian aneh-aneh pasti ada. Tapi ada yang saya jadi teringat terus ya. Ada seorang rekan juga. Waktu itu sering aktif kan di satu kumpulan atau satu, bukan organisasi ya, satu majelis lah gitu. Ketika saya sholat isya, kemudian beres sholat isya, saya izin kepada rekan-rekan saya, tolong malam ini nggak akan ada di masjid dulu. Si A yang jadi yang jadi perwakilannya, tolong dijagain gitu ya, supaya tidak ada apa-apa, tolong amankan gitu kan. Akhirnya saya berangkat, pulang subuh, habis sholat subuh di sana, pulang ke masjid lagi kan, karena lihat anak-anak masih mengumpul. Terus yang saya akan di situ, ya kan itu kan bilang ngobrol, tadi malam di sini? Enggak. Bohong betul. Sumpah demi Allah demi Rasul. Saya lihat di masjid itu lagi dikelilingi sama 4 ustadz ya, sama kiai. Saya di tengah-tengah. Ketika itu ada 2 ustadz yang bajunya biasa terpakai peci, kemudian 2 kiai yang pakai sorban putih-putih semua. Saya di tengah-tengah, nggak tahu ngapain itu kan. Ya, akhirnya saya tuh heran, padahal baru pulang pada subuh. Yang bener kejadiannya apa? Di situ kayak dimarah-marahin katanya. Saya kurang tahu tuh. Masjid itu sampai gitu.
mungkin lah, ya mungkin di situ ada mengingatkan untuk saya gitu kan, jangan sampai terjadi apa-apa di situ. Alhamdulillah sampai sekarang aman-aman saja sebetulnya. Yang baik, yang jelek, namanya hal-hal goib ya. Itu ya kita sadari lah, pasti berdampingan dengan kita. Dan cuman kita jangan terlalu dianggap mistis apapun gitu kan. Satu kejadian jangan dilibatkan dengan hal-hal mistis. Jadi utamakan dulu menggunakan logika ya. Menggunakan logika supaya kitanya jadi nggak terlalu terobsesi hal ya. Luar biasa, banyak sekali. Itu sebelum nikah, apalagi setelah nikah. Wah, itu terakhirnya cerita. Itu semua kejadian sebelum menikah ya. Nah, sekarang yang terakhir yang paling menurut AA serem setelah menikah itu kejadian kayak gimana? Nah, yang paling serem itu pertama kali telinga saya mendengar, puntennya malam gini ya, mendengar ketawanya jenis itu ya, yang putih itu ya, miske ya. Nah, gitu. Itu pertama kali itu kejadian tahun 2016. Oh, 2016. Serem banget, betul-betul dengar sekali sama telinga. Ketawanya seperti ya Allah ya Karim, sampai merinding gitu kan. Nah, di situ emang satu rumah itu kenapa sampai ditinggalkan oleh pemiliknya? Karena banyak kejadian-kejadian yang luar biasa gitu kan, aneh gitu, sampai tinggalkan, sampai sakit gitu kan. Nah, satu hari biasa kan kalau ini kan pada maghrib suka ngajar gitu ya, ngajar anak-anak gitu sampai isya itu kan rata-rata sampai itu kan kalau anak sekolah tuh. Saya pulang, kemudian sekitar jam 9-an mau istirahat, tidur gitu. Karena tidurnya istilahnya sama istri ya, biasa berdampingan dengan istri. Anehnya ketika saya tertidur, istri masih terbangun. Ada yang menyerupai saya. Tapi dengan telanjang bulat. Dengan telanjang bulat? Dengan telanjang bulat. Luar biasa. Ya Allah ya Karim ini. Sampai gitu kan ya, mengajak hubungan dengan istri. Kemudian saya tuh dibangunkan. Abi. Tadi Abi ngajak ini enggak? Enggak, saya lagi tidur. Astagfirullahaladzim, di situ bener serem banget ya. Langsung wiridu terus doa, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Enggak dari situ berhenti. Sekitar jam 11, jam 12 malam. Itu yang ketawa itu. Ketawa. Wah gitu ya. Ya Allah, istri saya sampai melihat di depan pintu kamar mandi, dapur. Namanya itu kan bunyi putih itu kan, bunyinya panjang. Ya Allah ya Karim. Abi belum semua gitu. Gak kuat mungkin saya. Tolong diinikan, selalu dinetralisirkan. Ini bukan untuk kalangan saya gitu kan. Akhirnya di situ saking takutnya ya, kami memutuskan untuk pindah cari aman ya. Takutnya memutusin. Ternyata emang luar biasa di situ, ininya kuat sekali gitu kan. Sejenis aparat itu kan. Ada banyak golongannya di situ. Itulah mungkin di situ. Sampai kaget. Mungkin segitu aja video dari kita. Sebelumnya terima kasih ya sudah datang sini untuk bercerita. Sama-sama. Dan teman-teman terima kasih ya udah menyaksikan dari awal sampai akhir videonya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.